Sorry I kept you waiting forever and a day, but now we're out here together with nothing standing in our way. Can you feel the attraction? Feel the attraction. Can you feel it between us? Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Take Off 87 dan sahabat Oxy Voice Bintaro? Semoga sahabat Kicau dan sahabat Take Off 87 dimanapun berada senantiasa sehat, bahagia, dan sukses selalu. Amin. Nah teman-teman, seperti di cover teman-teman baca, di video kali ini kita mau membahas 10 masalah umum yang terjadi di burung murai batu pasca mabung. Apa aja poin-poinnya? Yang pertama, burung jinak, cabul, giras, lesu, serak, mentalnya down, birahi hilang, 8 mabung nggak tuntas, gagal mabung, dan poin yang terakhir 10, birahi hilang. Apa aja solusinya? Barangkali ini terjadi di burung teman-teman ya. Simak terus videonya sambil ngopi ya, biar agak rileks, jangan terlalu serius. Tapi materi yang akan kita sampaikan tetap nggak keluar jalur dalam hobi yang sama. Yeah. MD, JPB. It's only right, baby. Yeah, why you mad? I got a bag, bro. Name hot in these streets, no Tabasco. But I'm so stuck, that's a fact, yo. And if you think I'm frontin', you can run it back, yo. Go run it back. Masalah burung pasca mabung adalah jadi jinak atau jadi giras. Nah, ini ditentukan pada saat Om dan teman-teman mengkondisikan kondisi burung pada saat rontok ya, atau lebih ke pola rawatan selama mabung atau selama sebelum mabung. Itu dipengaruhi sebelum dan pada saat mabung. Yang pertama, cara pemberian jangkrik. Itu yang pertama ya. Mungkin teman-teman ada yang ngasih jangkriknya udah bener, ditaruh di cepuk, tapi teman-teman liatin sampai dia habis jangkriknya. Itu yang pertama. Yang kedua, teman-teman memperlakukan hal yang sama dan berulang-ulang. Itu menaruh 1, 2, 3. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, Om menurunkan settingan sebelum mabung dan pada saat mabung. Contoh, Om biasa sebelum mabung, burung ini settingan 7. Tapi pada saat mabung, teman-teman menurunkan settingan. Pada akhirnya, burung ini kondisi lapar dan sering lapar. Pada akhirnya, nanti pada saat dibuka kerodong, guru udah ngejar. Karena dia hafal dengan pemilik ya, minta jangkrik. Itu faktor jinak. Nah, kalau faktor giras, itu bisa terjadi karena Om punya burung itu lebih dari 1 biasanya. Apalagi burung yang nggak mabung ini lebih dominan, istilahnya lebih gacor, lebih ngotot ya. Itu mentalnya tertekan. Akhirnya dia ada 2 kemungkinan, antara dia jadi narik leher atau jadi giras karena takut. Solusinya untuk masalah jinak, yang pertama, pastikan ya teman-teman burungnya udah selesai dokor, udah nggak ada bulu yang rontok. Solusi untuk masalah jinak, teman-teman bisa masukin ke umbaran, tapi tanpa dikepar ya teman-teman. Biarin aja, masukin pagi, cabut sore, atau kalau memungkinkan tempat umbaran teman-teman itu safe, aman dari hewan predator, terus dari maling. Teman-teman bisa biarkan selama sehari, 2 atau 3 hari. Dibiarkan burung itu berada di umbaran. Ada tempat mandi,
ada tempat pakan dan minum. Itu solusi untuk jinak. Terus untuk menghilangkan jinak, teman-teman bisa terapi meremas botol ya, meremas botol aqua, sebut merek. Aqua botol yang kosong, teman-teman remas sebelum buka kerodong dan setelah buka kerodong sebelum teman-teman ngasih jangkrik. Itu solusinya ada dua, yaitu di umbaran dan ditakut-takuti dengan aqua botol kosong. Nah, untuk masalah kedua yang giras ya, teman-teman bisa lakukan porsi mandi itu setiap 2 hari sekali. Bisa terapkan mandi pagi, atau teman-teman yang sibuk dengan aktivitas pekerjaan ya, bisa mandikan sore atau malam, paling masih aman itu habis maghrib. Dengan catatan melihat kondisi burung sedang fit ya teman-teman. Itu solusi untuk burung yang giras. Dan teman-teman untuk burung yang giras takut orang pasca mabung, teman-teman bisa pakai metode seperti awal, teman-teman menjinakkan burung dengan memancing ngasih jangkrik, nanti burungnya nyamber begitu, bangun chemistry kedekatan dengan burung lagi. Untuk masalah cabul itu ada beberapa faktor penyebab teman-teman. Yang pertama, pada saat mabung, teman-teman tidak memperhatikan kebersihan sangkar harian. Yang kedua, penggunaan kerodong tebal dan suasana di dalam ruangan itu panas cenderung lembab. Yang ketiga, itu burung lapar. Yang keempat, burung terjadi kutu. Nah, yang kelima, burung down mental. Banyak faktor teman-teman. Jadi teman-teman pastikan dulu untuk langkah awal harus gimana, Om. Oke. Settingan teman-teman yang gunakan untuk settingan harian ya, bicara jangkrik. Jangkrik teman-teman berapa? Jangkrik misalkan 55 atau di bawah 3, itu settingan standar dan cenderung sedikit rendah ya. Kalau misalkan terpantau burung teman-teman matahin bulu atau cabul, itu berarti terjadi kalau nggak kutu karena burung lapar. Atau ketiga, teman-teman perhatikan kebersihan sangkar. Itu teman-teman. Solusi untuk masalah cabul, teman-teman bisa isolasikan burung dari jenis murai batu yang lain. Pengkondisian tempatkan, syukur di dalam satu rumah itu hanya ada 1 burung ya. Terus naikkan porsi jangkrik, bukan bicara ulat, bukan bicara cacing, bukan bicara Hongkong ya teman-teman. Itu teman-teman perhatikan dulu, itu kalau misalkan karena burung lapar. Kalau misalkan kutu, teman-teman pastikan tangkap burungnya. Itu di tekstur bulu ya, biasanya itu menandai ada kutu atau enggak, ada bintik-bintik putih. Seperti lebih mirip ketombe. Kalau misalkan teman-teman burungnya terjadi kutu, berarti penanganan awal itu bisa teman-teman evaluasi, lebih rajin lagi bersihin sangkar harian. Yang kedua, berikan sampo atau yang bisa dengan cara disemprot ya, banyaklah di pasaran dijual. Nah, yang ketiga, down mental atau over emosi. Nah, perhatikan lagi. Kalau saya di sini sifatnya hanya memberikan gambaran aja. Yang lebih tahu sahabat take off sendiri, karena yang merawat burungnya dengan lingkungannya dan sebagainya keseharian lebih tahu. Masalahnya yang mana dulu nih, masalah cabul. Ada poin lagi namanya terjadi burung lesu, nggak aktif ya, nggak aktif bergerak atau nggak aktif berkicau, atau justru serak. Serak itu banyak disebabkan ya Om. Terutama kalau masalah gangguan serak itu, pertama, kurang bagusnya siklus atau perputaran udara di ruangan teman-teman menempatkan burung. Terus kedua, penggunaan kerodong tebal dengan di ruangan yang memang pergantian udaranya itu kurang. Itu yang pertama. Yang kedua, masalah serak itu bisa juga dipicu dari pemberian kualitas pakan seperti jangkrik.
kebiasaan kebanyakan dari kita itu beli jangkrik di kios itu nggak dikarantina dulu karena ribet ya. Minimal kalau nggak dikarantina, biasakan mulai sekarang teman-teman beli di kios itu jangkrik masukin di tempatnya dulu, kasih pakan seperti sayuran, kasih fur juga boleh. Minimal dibiarkan 1 jam sebelum dikonsumsi burung. Dengan harapan di kios kan rata-rata teman-teman nggak pernah lah menjumpai di box jangkrik kios itu ada sayur mayur gitu. Nanti cepet tumbuh bulu teman-teman. Nah solusinya teman-teman masukin di tempat jangkrik, kasih sayuran dalam durasi 1 jam. Jangkrik itu mengkonsumsi pakan yang teman-teman berikan. Nah itu nanti setelah 1 jam jangkrik nggak kempes tapi lebih berisi dan kandungan airnya lebih bagus. Nah baru dikonsumsi ke burung. Kalau masalah burung serak solusinya gimana Om? Yang pasti karena saya sales ya. Sales Oxy Voice. Tapi this is real. Tapi ini nyata Om. Kalau masalah serak teman-teman, kalau Oxy Voice kan ada 2 varian. Antara Oxy Voice energi serbuk dan Oxy Voice plus cair. Pertanyaannya, Om, kalau untuk masalah serak, volume tipis, kurang ngotot, birahi hilang, Om Dimas saya pakai yang mana? Pakai Oxy Voice energi serbuk. Kenapa? Karena formula di 2 ini dan fungsinya sama. Cuma kalau Om mau pakai untuk masalah serak, pakai Oxy Voice energi serbuk. Solusi untuk suara serak ya, atau volume tipis. Cara pakai Oxy Voice energi itu teman-teman bisa larutkan di air matang atau pakai media air larutan penyegar tanpa rasa. Kalau nggak diembun Om, selesai saya aduk dengan air, boleh nggak sih, aman nggak sih dikasih ke burung? Aman. Tapi kalau Om tanya lebih maksimal mana Om? Cara pakai Oxy Voice energi serbuk dengan cara diracik langsung dikasih ke burung atau dengan didiamkan dulu. Ya didiamkan dulu Om selama semalaman. Akan lebih bagus jika air racikan tersebut teman-teman embunkan dulu semalam, baru paginya dikasih ke burung tanpa diganti selama 3 hari sampai warna air berubah kekuningan. Penanganannya seperti apa? Burung dari pagi sampai dengan siang tidak dikerodong. Durasi jemur cukup 5-10 menit jemur tipis. Itu teman-teman. Nah, untuk settingan jangkrik teman-teman bisa naikkan dari porsi harian. Misalkan teman-teman bisa pakai 55 atau 77. Teman-teman bisa tambahkan porsi di siang 1 atau 2 ekor jangkrik. Atau kalau teman-teman siang sibuk bekerja, teman-teman bisa masukkan di pemberian pagi atau sore. Misalkan 55 ya jadi 6 atau 7. Begitu juga sebaliknya. Nah, lebih perhatikan lagi penggunaan kerodong ya. Cukup gunakan kerodong tipis teman-teman. Lanjut untuk proses pengembunan. Om, aman nggak suara serak dikasih pola pengembunan? Bagus. Tapi pengembunan malam, bukan pengembunan pagi, itu teman-teman. Dan selama proses penyembuhan, burung tidak dipancing atau digoda-godain untuk berkicau, tapi biarkan aja, biar dia kembali memulihkan staminanya ya. Nah, untuk volume tipis, teman-teman bisa lakukan penjemuran kuat atau jemur siang, dimulai dari pukul 11 up. Dengan catatan durasi dinaikkan secara bertahap dari durasi 10 menit, 15 menit sampai daya tahan burung sudah adaptasi dengan proses jemur siang. Jemur siang itu bisa dilakukan seminggu 2 kali atau 3 kali tergantung reaksi atau kondisi si burung. Poin yang selanjutnya ya, itu sering terjadi gagal mabung. Om, yang dinamakan gagal mabung itu seperti apa sih? Oke. Burung gagal mabung bisa banyak secara fisik, bisa kita amati dan lihat ya. Yang pertama, burung itu tekstur bulunya acak-acakan teman-teman, nggak beraturan.
Itu ada yang malik iya koyo pitik walik itu loh teman-teman. Itu yang pertama. Atau berantakan gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, gagal mabung bisa contohnya bulu halus terpantau rontok, tapi itu nggak berkelanjutan, nggak terus-terusan. Awal kan ya walaupun burung itu beda-beda ya, ada yang jatuh bulu itu dari sayap dulu, ada yang dari bulu kepala dulu, ada yang dari ekor dulu, ada. Nah itu teman-teman. Jadi kalau masalah gagal mabung, solusinya adalah teman-teman perhatikan dulu. Kalau misalkan dengan keputusan menurunkan settingan EF harian seperti jangkrik tadinya 55 kok didropin jadi 2 atau 3, reaksi burung teman-teman seperti apa? Kalau misalkan dengan mengurangi porsi malah burung teman-teman cabul, artinya hentikan mengurangi porsi tapi ditambah porsinya. Terus yang kedua, kalau misalkan burung ini gagal mabung, padahal fasenya harusnya dia masih ngerontokin bulu halus, teman-teman bisa picu ya dengan memandikan burung tapi tanpa jemur, cukup diangin-anginkan aja. Itu yang solusi yang kedua ya. Terus yang ketiga, teman-teman bisa gunakan fur pakan ayam yang halus, B511 bisa, tapi pemberian kroto itu setiap hari. Loh, setiap hari Om, apa nggak tambah birahi? Ya, jawabannya selama porsi apapun varian EF-nya, kalau berlebihan porsinya akan berdampak negatif. Tapi untuk merontokkan itu bisa dipakai kroto ya. Kroto itu setiap hari, tapi dengan catatan krotonya hanya setengah atau 1 sendok teh. Bisa sehari sekali atau 2 hari sekali, tergantung kondisi burung teman-teman juga, karena yang merawat kan teman-teman, bukan saya. Saya hanya memberi gambaran pada umumnya, garis besarnya aja. Yang lebih tahu teman-teman nanti bisa di-sharing di via WhatsApp kita, tapi beli dulu, pastikan teman-teman beli yang asli ya. Oxy Voice Energy, Oxy Voice Plus. Nanti untuk store online-nya teman-teman saya lampirkan di sini, ada nomor WhatsApp juga. Saya ramah kok Om, nggak galak, muka aja tampang gahar, hati Hello Kitty. Canda Om, biar nggak sepaneng lah, jangan stres-stres. Ngerawat burung itu seni, gitu Om. Nah, kalau misalkan yang timbul adalah hilang birahi, hilang emosi, itu poin yang terakhir. Terkadang hilang emosi dan hilang birahi pasca mabung, rata-rata yang terjadi Om pasti punya lebih dari 1 burung, karena dia bosen dengar suara murai setiap hari. Nanti dengan berjalannya waktu, karena dia sering suara sejenis nih, bosen, untuk sifat fighter dia narung udah luntur. Solusinya teman-teman bisa isolasikan burung di satu rumah itu hanya 1, berikan masteran, tonjolannya dia apa, teman asah lagi, ingatkan daya ingat dia sebelum mabuk. Tonjolannya misalkan cililin, teman-teman bisa ingatkan dia sampai nanti proses awal itu ngeriwik cililin, syukur-syukur ngeplong. Nah setelah emosi dan birahi stabil, walaupun birahi bisa kita set dari varian F ya. Nah setelah terbangunnya mental, emosi, birahi kembali stabil, teman-teman bisa perlahan pola jemurnya dibetulin, umbarnya dibetulin. Itu teman-teman. Kalau misalkan ada teman-teman yang ada pertanyaan seputar materi yang kita bahas di konten kali ini, teman-teman bisa tinggalkan komentar, nanti kita jawab. Ada nomor WhatsApp saya, boleh sharing by WhatsApp. Tapi kalau misalkan lama balesnya padahal online, maklum ya Om. Chat yang saya balas itu ratusan, bukan sombong. Kadang-kadang keterbatasan waktu saya, keterbatasan kegiatan sharing, balas-balas chat itu agak repot. Jadi mohon bersabar, ini ujian. Ya Jo. Itu Om, pokoknya tetap semangat.
Burung Om mau gimana pun kondisinya, semua masalah yakinlah ada solusinya. Jangan pernah bosen untuk sharing dan belajar bersama. Dalam hobi apapun, ingat, tidak ada burung jelek, tidak ada siapa yang lebih pinter. Semua masih belajar, termasuk saya. Percayakan kesehatan dan kualitas burung lomba kesayangan Anda hanya dengan Oxy Voice, the best vitamin for bird. Salam sehat, bahagia, dan sukses selalu untuk sahabat Take Off dimanapun berada. Assalamualaikum.